Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Apakah kalian siap menghadapi pelajaran hari ini? Siap. Sudah berpakaian rapi? Hasutnya dipakai ya. Dan bukunya disiapkan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk pembiasaan, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Anak-anak silakan berdiri sikap sempurna. Oke, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku cintai, Engkau ku hargai. Silakan anak-anak duduk semuanya. Nah, kemudian kamu masih ingat nggak pelajaran kemarin itu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat kemarin kita bahas tentang apa? Pancasila. Kalau kamu menjawab, kamu boleh angkat tangan dan sebutkan nama. Nah, kemarin kita itu membahas tentang Pancasila. Tentang apa makna Pancasila. Ada yang masih ingat nggak kemarin? Apa sih implementasi dari sila ketiga? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Apa implementasi dari sila ketiga? Oke, yang jawab siapa? Oh, Yoga mau jawab. Silakan dijawab. Kira-kira apa implementasi sila ketiga? Apa? Boleh angkat tangan yang mau jawab. Implementasi sila 3. Sila 3 itu adalah persatuan Indonesia. Nah, kira-kira apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Boleh angkat tangan. Oke, Yoga. Apa? Menghargai keberagaman. Oke, terus yang depan angkat tangan, Zara. Meningkatkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kira-kira di antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan nggak? Ya. Saling berkaitan. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? 1 dan 2 tercermin dalam apa?
Apa? Apa? Jadi siapa yang jawab? 1 dan 2 apa? Oke, yoga lagi. Apa? Membantu tanpa harus membeda-bedakan. Itu berarti berkaitan dengan sila 1 dan 2. Membantunya adalah apa itu namanya? Sila kedua tanpa membeda-bedakan. Itu sila kedua, membantunya bisa jadi sila pertama. Terus kemudian saya punya pertanyaan kedua. Apakah sila-sila dalam Pancasila itu mampu untuk berdiri sendiri? Tidak. Oke. Kalau tidak, mengapa kok tidak bisa berdiri sendiri? Karena setiap silanya menjiwai sila-sila lain. Oke, bagus Zahra. Karena setiap silanya menjiwai sila-sila lain. Nah, karena Pancasila itu tidak dapat berdiri sendiri, maka di antara sila-sila itu saling berkaitan. Misalnya sila 1 dan 2, sila 2 dan 3 itu saling berkaitan. Lalu kemudian di pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang saya tampilkan di LCD ini. Boleh dibantu membaca apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Bersama-sama? Boleh. Ayo dibaca bersama-sama. Apa? 1, 2, 3. Keterkaitan Sila-sila dalam Pancasila melalui model pembelajaran progresif. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi hari ini kalian agendanya adalah menganalisis suatu masalah supaya bisa menganalisis kira-kira keterkaitan apa dalam sila-sila Pancasila. Yang kita ambil penilaiannya itu adalah yang pertama dari pemahaman kamu materi. Nanti di akhir pembelajaran saya tes pemahaman kamu. Terus kemudian yang kedua dari partisipasi kamu saat diskusi. Terus kemudian sikap kamu ketika diskusi bersama dengan teman-teman kamu. Itu adalah penilaiannya. Di sini Bu Fofi punya gambar. Gambar apa ini? Gambar pemilu. Pemilu itu kira-kira mendeskripsikan keterkaitan sila berapa dan sila berapa? 4 dan 5. Ada yang 4 dan 5, ada yang 4 dan 3. Saya jawab 4 dan 5 itu mengapa? Karena musyawarah. 5-nya apa 5-nya? Adil. Kalau 4 dan 3, yang jawab 4 dan 3, mengapa? Kira-kira mengapa kok 4 dan 3? Persatuan. Apa hubungannya persatuan dengan pemilu? Karena rame-rame. Bagus, Abian coba jawab karena rame-rame. Saya punya gambar yang kedua. Gambar apa ini? Membantu siapa? Gambar membantu apa ini? Ini tuh siapa sih? Gambar apa ini? Ustadz. Terus ini gambar apa? Ibu-ibu yang mengemis di depan masjid. Kalau kamu analisis, kira-kira ini berkaitan dengan sila apa dan sila apa? 1 dan 2. Karena dia itu kemanusiaan dan toleransi, peduli gitu kan ya. Nah, itu adalah beberapa masalah yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara sila dalam Pancasila. Nah, sila-sila dalam Pancasila itu kan berkaitan. Bisa nggak kira-kira menyelesaikan sebuah masalah karena saling berkaitan? Bisa. Dengan cara apa kira-kira? Apa kira-kira? Coba. Yang jawab satu aja. Yang coba jawab. Apa? Boleh angkat tangan dan sebutkan nama. Apa kira-kira contohnya? Kalau Pancasila itu mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, tadi ada gambar apa?
Orang yang membantu. Berarti masalahnya apa? Dia kesulitan, ya kan? Karena dia kesulitan, kemudian ada yang membantu. Itu kan keterkaitan antara sila-sila. Dan itu maksudnya adalah sila-sila saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemarin kita kan sudah membentuk kelompok ya. Nah, silakan kamu duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Terus kemudian Bu Kofi punya permasalahan yang bisa kamu selesaikan, membantu untuk memahami kira-kira apa keterkaitan sila dalam Pancasila. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing melingkar. Ayo segera. Masih ingatkan kelompoknya siapa aja? Oke, jangan ada yang duduk di sebelah sini ya. Nanti kelompoknya tetap melingkarnya di sebelah sini. Boleh geser kursi-kursinya. Oke, cepat. Kelompok satu yang sudah menemukan tempat duduknya, saya kasih permasalahannya. Ayo, yang sudah menemukan kelompoknya sudah bisa langsung duduk. Saya kasih permasalahannya. Silakan duduk melingkar. Ayo, ada yang duduk di sini, melingkar di sini. Bisa kursinya digeser. Oke, sudah? Kelompok ini sudah? Oke, ini adalah pernyataannya, silakan mulai dikerjakan. Ini adalah, apa itu namanya, permasalahan yang perlu kamu jawab berdasarkan kasus yang saya beri. Apa yang pertama adalah permasalahannya, terus yang kedua contohnya, yang ketiga nanti dipresentasikan. Sudah menemukan? Oke, ini adalah lembarannya. Ini kelompok kamu siapa? 1, 2, 3, 4. Ayo silakan melingkar. Hah? Ngambil sebelah sana. Iya, mana aja boleh. Wes, ini kelompok ini ya. Sini, kamu geser ke sini, Nah, gini. Wah, gitu, biar Bu Kofi bisa lewat. Kelompok 6 kan, setiap kelompok 6 kelompok. Ini berarti sana yang belum. Bubu kok di Ayo. Hei. Sudah ya? Ada ngambil sebelah sana itu dulu kursinya. Iya, ditulis. Oke, tolong diperhatikan ya. Itu adalah kasus yang telah saya berikan. Silakan kamu analisis. Pertanyaannya ada di slide ini. Dalam LKPD itu ada kasus, ya kan? Ada sebuah kasusnya setiap kelompok itu sama, bukan beda. Sama, tentang apa di situ? Penolakan pendirian tempat ibadah. Silakan kamu analisis penolakan tempat ibadah itu merupakan berkaitan dengan sila apa dan sila apa. Lalu kemudian jelaskan, terus kemudian berikan satu contoh lagi
yang berkaitan dengan sila tersebut. Nah, waktu kamu berdiskusi dan membuat bahan presentasi itu adalah 15 menit. Apa itu namanya? Kamu bisa mempresentasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan gaya belajar kamu dan minat kamu. Contohnya, kamu bisa dalam bentuk poster, boleh, kamu PowerPoint, boleh, kamu mendemonstrasikan kayak contohkan secara langsung tanpa bikin PPT juga boleh. Itu sesuai dengan apa yang sekreativitas kamu. Oke, kita mulai, saya timer mulai dari sekarang. Oke, lihat timernya. Dibaca dulu ya, baru didiskusikan. Dibaca dulu, baru didiskusikan kira-kira masuk mana. Iki duduk berkelompok ngadep rono rek. Kamu gak punya kelompok? Ya Allah, kamu ikut ini aja berarti. Nah. Iya, boleh di belakangnya, boleh kamu langsung jawab di Canva kalau kamu misalnya mau presentasi pakai Canva. Kalau kamu presentasi pakai Canva langsung kirim ke grup. Nah, pakai kertas berarti nanti kamu mendemonstrasikan contohnya itu bisa dipraktekkan. Kamu nulisnya bisa di belakangnya. Wes pokoknya 15 menit, tinggal 14 menit. Itu Bu Wowi ini kan timer. Saya perbesar ya, kamu boleh memfoto jika nggak kelihatan pertanyaannya. Oke, sudah difoto? Sudah difoto? Silakan didiskusikan, dibaca dulu terkait dengan ininya. Oke, ditemukan jawaban yang pertama dulu, lalu kemudian dimasukkan kalau kamu mau presentasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk. Oke. Ingat ya, waktu terus berjalan, waktunya tinggal 12 menit. Oh, not. Langsung diskusi. Sudah ketemu sila berapa dan sila berapa? Oke, bagus. Berarti langsung dituliskan di jawabannya. Kamu boleh nulis di kertasnya itu, boleh langsung nulis di bahan presentasi kamu. Oke, langsung ya. Waktunya tinggal 11 menit. Sudah ketemu sila berapa? Lagi bikin. Oke, dibaca dulu bersama-sama. Iya, Bu. Kalau kelompokan itu lebih mendekat.
Emang suka social distancing. Saya kena COVID soalnya. Pas ya. Oke, sudah bagus, ini cepat ketemunya. Kelompok ini sudah sampai tahap membuat bahan presentasi. Keren. Waktunya sudah berjalan. Sudah ketemu Pancasila sila berapa di kasusnya? Sudah. Oke, langsung aja. Kalau sudah ketemu dijelaskan kira-kira itu masuk ke dalam sila berapa dan apa kaitannya apa. Oke. Bagus, tinggal bikin bahan presentasi dan contohnya. Iya? Contohan salah satu dari Hmm. masalah itu. Hmm. Maksudnya masalah yang ada di situ atau dari yang sila-sila yang Oke, dari sila-sila. Misalnya nih, kamu menemukan. Bentar, ini mati ya. Misalnya kamu menganalisis kasus yang kamu analisis itu adalah implementasi dari sila 1 dan 2, ya kan? Keterkaitan sila. Berarti kamu berikan contoh lain yang berkaitan dengan sila 1 dan 2. Satu aja. contoh penerapan Iya. Yang berkaitan dengan sila 1 dan 2 tapi satu aja. Oke, kamu bisa memberikan contoh langsung kayak mendemonstrasikan contohnya seperti ini. Boleh kamu tulis di misalnya di postermu juga bisa. Wes. Oke, udah ketemu? Udah, berarti contohnya sudah ketemu? Oke, contohnya berkaitan kalau misalnya nih kamu menganalisis itu adalah permasalahannya sila 5 dan sila berapa? 1, maka kamu harus memberikan contoh yang berkaitan dengan 5 dan 1. Kira-kira apa sih yang berkaitan dengan sila 5 dan 1 gitu ya? Oke, siap. Kamu nggak masuk angin Irwansa? Buto ini kalau sumuk. Olahraga. Oke. Nah. Kalau kalian sudah ketemu sila berapa, langsung kemudian nyari satu contoh yang berkaitan dengan itu ya. Sila yang kamu tebak itu. Terus baru kemudian bikin bahan presentasinya. Kenapa? Waktu apa? Oh, enggak bisa. Itu tetap berjalan. Loh, kenapa Rehan? Duduk. Oke.
Sampai mana kelompok ini pengerjaannya? Sampai bikin poster. Oke, sip. Ya, langsung waktu masih berjalan tinggal 5 menit lagi. Oh, enggak ada. Ada yang ditanyakan? Semuanya. Oh, semuanya. Kamu berarti perlu berdiskusi kembali. Kalau kamu tanya semuanya. Kalau saya tanya nomor 1 jawabannya apa? Oh, nggak bisa. Kamu harus mendiskusikan bersama teman kamu. Nolkan aja, Bu, nolkan. Aduh, ini sudah capek di badan. Ya, sudah. Sampai mana pengerjaannya? Nomor 2, contohnya. Pura itu agamanya Apa? Pura. Pura Hindu. Kelompok ini ada yang perlu ditanyakan? Oke, sudah. Oke, aman. Kayak kalau misalnya kamu sudah selesai, bisa langsung dikirim ke Bu Popi hasilnya. Udah masih 40 menit lagi. Oh iya, enggak, 4 menit itu. Udah? Kok jadi kayak begini? Contohnya aku bingung. Makanya nyarinya di Google. Kamu kan bisa nyari di Google atau di buku. Karena kamu nggak biasa baca. Kalau kayak artificial intelligence kayak gitu. Apa? Ada yang ditanyakan? Oh, nggak bisa. Kamu harus berdiskusi. Ya, Bobby cantik banget. Loh, emang. Jam dulu Ini udah hampir selesai ya? Kelompok sudah sampai mana tahap pengerjaannya? Oh, bikin PPT. Berarti 1 dan 2 sudah selesai, tinggal bikin PPT aja. Nggak ada yang langsung presentasi, nggak usah pakai PPT. Kamu pakai PPT? Oh ya wis, oke, bagus. Langsung presentasi ya habis ini, dikirim ke Bu Popi. Oke, bagus Dava. Kamu bisa nyantumkan gambar kalau nggak mau tulisan. Ya nggak apa-apa kalau ada 3. Sebenarnya nggak, ya nggak apa-apa. Berarti kamu menganalisa, tapi kamu harus menjelaskan sila ketiga itu dari mana, kamu data yang mana. Terus sila 4 itu dari data yang mana, sila 5 itu dari data yang mana. Gitu ya.
nggak bisa lagi. Ya, udah dibicarain sama kamu. Oke, tinggal 1 menit lagi ya waktunya. Langsung dikirim kalau sudah. No, tidak. Nanti saat teman kamu presentasi, kamu perhatikan, terus kamu catat kira-kira tanggapanmu apa. Nanti di akhir pembelajaran baru kemudian disampaikan tanggapanmu terhadap masing-masing kelompok, ya. Tanggapan misalnya kelompok ini salah apa, kurang tepat. Nah, itu bisa kamu sampaikan di akhir nanti setelah semuanya presentasi. Nela sudah, kelompoknya Nela, Erli ya. Dia kan menyebutkan tentang permasalahan. Kalau misalkan kita di bagian contohnya, bukan ambil dari konflik yang terjadi, tapi lebih ke contoh penerapannya doang. Jadi Iya, boleh. Kamu nggak usah mengambil contoh konflik, itu boleh. Kamu mengambil contoh penerapan yang positif itu juga boleh. Habis waktunya, silakan dikirim. Ayo, habis waktunya. Silakan dikirim, Bu Bovi cek yang presentasi yang pertama. Oke, ayo silakan segera dikirim. Lembar kerjanya dikumpulkan ya. Ayo, siapa dulu? Wes, ayo kalau sudah. Oh, yang tidak menggunakan PowerPoint atau poster, kelompoknya siapa? Kelompok belakang. Pakai. Ayo segera dikirim kalau menggunakan. Oke, sudah ya, saya ambil kalau sudah. Bentar, Bu, bentar. Bentar ya, sabar. Orang sabar disayang Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ayo. Cepat, nggak usah bagus-bagus tulisannya, yang penting bisa terbaca. Ininya kukunya dipotong ya. Nggak ada. Tes. Sebentar, Bu. Ayo, wes. Tinggal dikit, Bu. Bentar ya. Lagi Bu. Sosial dan keamanan. Ya. Mari Adin, cuy. Kalau aku nggak nulis ya, lupa. Ya kan aku kan. Oke, sudah. Kelompok ini. Ayo, lembarannya mana yang hasil pekerjaannya? Sudah. Ya. Kelompok ini hasil pekerjaannya Tinggal di save. tapi ini sudah ya? Sudah. Ya. Terus kemudian kelompok ini sudah. Kelompok ini hasilnya sudah. Oke. Ini adalah hasilnya. Nanti hasilnya dipresentasikan ya, kamu nggak tulis di sini. Kelompok ini sudah, oke. Majunya gimana? Kami diacak atau maju yang mau duluan? Gimana? Ada yang mau maju duluan atau Bu Fofi acak? Acak ya? Oke, kalau Bu Fofi acak, Bu Fofi tulis di sini. Semuanya,
Oke, diperhatikan siapa yang maju dulu, Bu Fofi Aca. Oke, silakan diperhatikan. Karena semuanya sudah selesai, Bu Fofi Aca ya spin ya, lihat ya. Kelompok 2 maju dulu. Oke, ayo kelompok 2. Boleh maju. Ayo 1. Remove ya. Iya, boleh semuanya maju. Sama perkenalan ya, jangan lupa. Kamu pakai PPT apa tidak? Oh, poster enggak kamu kirim? Ya, ya dikirim. Iya, kayak biasanya. Sebagai persiapan kelompok lain, bahan presentasinya dikirim ya. Ya pakai link aja. Kok gak ono? Ini Rek, grup yang ada Bu Fofi, kamu salah grup jangan-jangan. Enggak, ngirim Bu Fofi pakai sendiri. Elah. Oke. Boleh. Wes ayo. Waktunya 5 menit ya, maksimal. Judulnya bener kan? Benar, nanti. Oke, wes, boleh diambil ini lembarannya dipakai enggak? Anon, pakai ini? Oke. Wes, silakan dimulai, yang lain diperhatikan, ditulis tanggapannya terhadap kelompok yang presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan analisis permasalahan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenalkan, nama saya Ulan Indah, 35. Saya menemani kelas 27. Saya Nusantara Kedua, dari Jakarta. Saya Iwan Sari yang berisi absen 12. Saya memetik persoalan absen. Ini untuk pertanyaannya yang pertama, yaitu permasalahan tersebut berkaitan dengan sila apa dan sila apa. Yang pertama, kelompok kami berdiskusi permasalahan ini termasuk pada sila pertama dan sila kedua, karena di sila pertama berkaitan dengan kebebasan agama untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama masing-masing. Untuk yang sila kedua sendiri, karena mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia termasuk hak beribadah dengan bebas tanpa diskriminasi. Untuk contohnya sendiri, pada sila pertama dan sila kedua, yaitu kasus penolakan izin pendirian gereja di Bekasi, Jawa Barat, di mana masyarakat sekitar menolak pendirian tempat ibadah dengan alasan sosial dan keamanan. Kasus ini juga mencerminkan tantangan dalam penerapan kebebasan beragama dan keadilan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada nggak kasus yang perlu kamu contohkan? Nggak ada. Oke, kelompok ini mempresentasikan hasilnya diskusi dalam bentuk poster.
dari hasil diskusinya dia mendeskripsikan bahwa kasus itu berkaitan dengan sila ke-1 dan sila ke-2. Jika kamu ada tanggapan terhadap kelompok ini, silakan kamu catat, nanti kita evaluasi bersama ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next ya. Lembar permasalahannya bisa dikumpulkan. Silakan dikirim di grup bahannya. Kita cek untuk yang kedua. Oke, next ya. Kelompok kedua yang tampil. Kita cek siapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Maju. Kelompok 3 pakai media apa? Poster sudah dikirim? Sudah? Ayo langsung dikirim dan maju. Oke, kamu perlu lembar permasalahannya buat dideskripsikan enggak? Enggak, oke langsung aja berarti ya. Iqbal Irwansa. Oke, bisa dimulai. Yang sebelah sana 2 orang bisa geser ke sebelah sini. Biar kelihatan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan penolakan pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Yasin berkaitan dengan sila pertama dan sila kelima dari Pancasila. Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Saatnya jam 8 di rumah. Diam dulu. It's time to begin the fourth lesson. Melanggar hak tersebut yang merupakan hak dasar dalam menjalankan keyakinan beragama. Sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menuntut adanya keadilan dan perlakuan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama. Pencabutan izin pembangunan gereja meskipun pihak gereja telah memenuhi semua persyaratan legal menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum, terutama jika keputusan tersebut dipengaruhi oleh tekanan dari mayoritas yang beragama lain.
Sindiki. Dua contoh lain yang berkaitan dengan sila pertama dan sila kelima adalah kasus penolakan pendirian masjid di Manokwari, Papua pada tahun 2015. Kasus ini juga melibatkan konflik agama, di mana masyarakat setempat yang mayoritas beragama Kristen menolak pendirian masjid di wilayah tersebut. Penolakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, sila pertama, dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap minoritas agama, sila kelima. Hal ini juga menciptakan ketenagaan sosial yang menunjukkan kurangnya penerapan keadilan dan toleransi dalam masyarakat yang plural. Sudah. Berarti kelompok ini menganalisis bentuk dari keterkaitan sila berapa dan sila berapa? Sila 1 dan 5. Beda nggak dengan kelompok yang tadi? Beda. Kamu bisa memberikan tanggapan terhadap kelompok ini, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi kelompok ini membahas, ini adalah keterkaitan sila 1 dan sila 5. Dia juga telah memberikan contoh. Contohnya apa tadi? Penolakan pendirian masjid tapi terjadi di tempat yang lain. Nah, berarti sama kan, konteksnya adalah penolakan pendirian masjid. Ada beberapa kekurangan dari kelompok ini, salah satunya adalah sebelum dia presentasi dia tidak melakukan perkenalan. Itu ya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Tapi overall kelompok ini sudah bagus. Beri tepuk tangan buat kelompoknya. Jarak kelompok 3. Boleh ditutup presentasinya. Silakan duduk. Ditutup dulu presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita next ya. Silakan kembali ke tempat duduk kelompoknya. Ayo segera duduk. Kira-kira ini kelompok berapa yang maju? Kita cek dulu. 1, 2, 3. Kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Oke, yang belakang. Ayo maju silakan kelompok 1. Mau mempresentasikan pakai bahan apa? Boleh, sudah dikirim? Oke, silakan maju, ayo. Oke, untuk mulai presentasi kamu boleh menggunakan mikrofon ini ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Putri Vina Tulkasana, absen 29. Saya Gendes Genta Pramesti, absen 14. Saya Rehansa Permana Putra Hidayat, nomor absen 31. Saya Sabrina Yudia Vandani, absen 33. Saya Novela Indiri Stianti, absen 25. Saya Ifsita Gusrasmita, nomor absen 16.
Permasalahan tersebut berkaitan dengan sila apa dan sila apa? Jelaskan. Sila ke-1 dan sila ke-5. Karena pada teks tersebut menolak pembangunan gereja yang digunakan umat Kristen dalam beribadah sehingga dapat disimpulkan tidak ada rasa toleransi antar umat beragama lainnya, serta tidak ada keadilan bagi masyarakat yang beragama lain untuk mendirikan pembangunan beribadah dan memblokir akses untuk kehadiran umat gereja dengan dalih untuk menjaga ketertiban masyarakat. Yang berkaitan dengan sila pertama dan sila kelima, yaitu penolakan pembangunan masjid di suatu daerah karena tidak sesuai dengan mayoritas agama di daerah tersebut. Contoh lebih spesifiknya adalah penolakan pembangunan masjid di samping pura di Bali karena dapat mengganggu masyarakat agama Hindu dalam beribadah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini yang perlu kamu perhatikan adalah yang pertama, kalau analisisnya itu hampir sama dengan kelompok tadi yang sebelumnya ya. Dia itu membahas kalau kasus itu berkaitan dengan sila 1 dan sila 5. Kamu bisa catat tanggapan terhadap kelompok ini itu kira-kira apa kekurangannya. Kalau Bu Fofi menganalisis dari kelompok kamu yang kurang masih cara presentasinya, yaitu apa? 1, volume suaranya kurang keras. 2, belum penutupan sudah kembali. Sudah ya? Oke, next ke kelompok selanjutnya. Ini tadi kelompok 4 sekarang berarti. Kelompok 4. Sudah dikirim kelompok 4? Dava ya. Oke, yang sudah presentasi bisa memperhatikan, silakan diperhatikan teman-temannya, jangan rame. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4 boleh dimulai presentasinya. Jangan dipencet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan menganalisis permasalahan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah. Perkenalkan, nama saya Dava Alfiansyah, absen 10. Nama saya Oktavia Ramadhani, absen 26. Saya Cita Dewi Salsabila, absen 9. Saya Kurotayun Rahmatul Zahra, absen 30. Saya Rika Novelia, absen 12. Saya Muhammad Dafair Nusrianto, nomor absen 21. Jadi, dalam permasalahan tersebut berkaitan dengan sila apa dan sila apa, jelaskan. Permasalahan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah berkaitan tentang sila 1 dan 2. Mau baca nggak? Jadi mengapa kita memilih sila pertama? Karena menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
Dalam konteks kasus ini, penolakan warga terhadap pembangunan gereja menunjukkan tantangan terhadap hak-hak dari jemaat GKI Yasmin untuk menjalankan ibadah mereka. Keberagaman beragama merupakan hak asasi manusia yang harusnya dihormati oleh semua pihak. Masyarakat seharusnya dapat hidup berdampingan dengan toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan dan juga memberikan ruang bagi setiap agama untuk berkembang tanpa harus mengintimidasi. Lalu dan kenapa kita memilih sila kedua? Yaitu adalah sila kedua ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap individu, termasuk hak untuk beribadah. Dalam kasus ini, keputusan pemerintah untuk mencabut izin pembangunan gereja dan menghalangi jemaat untuk melaksanakan ibadah menunjukkan kurangnya keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Contoh sila 1 dan 2 kasus penolakan pembangunan gereja di Cilincing, Jakarta 2014. Di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pembangunan gereja ditolak oleh sekelompok warga setempat. Mereka beralasan bahwa keberadaan gereja akan mengganggu ketertiban dan menciptakan konflik di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Meskipun gereja telah memenuhi persyaratan administrasi termasuk izin dari pemerintah, warga terus melakukan protes hingga pihak gereja terpaksa menghentikan pembangunan. Kasus ini menarik perhatian media karena melibatkan pelanggaran hak beribadah umat Kristen. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ini kalau dilihat dari presentasinya bahannya sudah bagus, ya kan? Lengkap, dia mendefinisikan, menjelaskan alasan dia mengapa dia memilih kasus itu yang saya berikan tadi, itu menganalisis mengapa itu merupakan pelanggaran sila 1 dan 2. Dan dia menjelaskan bagaimana alasannya, sudah bagus, contohnya sudah bagus. Yang kurang dari presentasi ini apa? Yang pertama adalah suaranya, volumenya masih kurang. Itu ya. Oke. Untuk kelompok ini kiranya cukup ini aja ya. Silakan ditutup presentasinya. Iya, sudah? Oke, silakan duduk. Berarti kalau sudah ditutup presentasinya. Sudah diberi tepuk tangan buat kelompok ini? Sudah, sekali lagi beri tepuk tangan. Oke, kelompok nomor 2 terakhir. Kelompok 5 apa kelompok 6 ini yang mau maju? Kita cek ya, 5 apa 6 kira-kira? Oh. Sorry, Rek. Kelompok berapa? 5. Mana kelompok 5? Sudah diputer ini tadi, nggak kelihatan. Ayo, kelompok 5. Oh, udah muncul ini. Ayo. Ayo, kelompok 5 mana kelompok 5? Kelompok 5 yang mana? Oke, kelompoknya Z. Ya, Z. Kamu sudah ngirim? Kamu ngirimnya mana, Z? Hana ya? Oke. Tidak perlu dimatikan lampunya ya. Oke, bisa dimulai kelompok 5 presentasinya.
sudah presentasi maupun yang belum presentasi silakan didengarkan dan nyatet tanggapannya buat masing-masing kelompok yang presentasi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila, keterkaitan antar sila, sila pertama dan sila ketiga. Dalam kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Jawa Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Tuntung Kasila, absen 2. Saya Kalista Auriana, absen 7. Saya Tanaya Hadia, absen 34. Saya Putri Erli, absen 28. Saya Harana Nafisa, absen 15. Saya Bagus, absen 5. Mari. Banter mat nah HP mat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Yang pertama, dari pertanyaan pertama, permasalahan tersebut berkaitan dengan sila apa dan jelaskan. Jadi sesuai diskusi kami setuju bahwa kasus tersebut sesuai dengan berkaitan dengan sila 1 dan 3. Iya, bagus. Pada kasus ini kan kami pertama mengambil sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Jadi dari kasus ini itu terdapat penolakan oleh masyarakat atas dibangunnya gereja. Ini tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama, sehingga kami mengambil hal ini di Pancasila nomor 1. Siapa? Beberapa pihak yang berakhir mendengarkan masyarakat yang berusaha menghentikan pembangunan rumah ibadah tersebut tidak berkaitan dengan sikap menjaga keberagaman dan juga kesatuan dalam perbedaan yang sesuai dengan sila ketiga. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, yaitu berikan satu contoh yang berkaitan dengan kedua sila tersebut. Dari salah satu implementasi yang sudah kita temukan, agar sesuai dengan sila ke-1 dan 3, kami mengambil dari kasus yang terjadi di Surabaya, yaitu pembangunan ke-6 tempat ibadah di daerah Surabaya, di mana tempat beribadah itu terdiri dari agama-agama yang memang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pembangunan 6 rumah ibadah dalam satu kawasan tersebut itu mencerminkan akan toleransi umat beragama sesuai dengan sila pertama dan respon dalam masyarakat agar tidak terjadi sebuah kebentrokan dalam pembuatan acara keagamaan di satu jadwal yang sama, itu sesuai dengan penerapan sila ketiga, sehingga kami mengambil dari kasus pembangunan 6 tempat ibadah dalam satu kawasan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 itu mendefinisikan bahwa dianalisis dari kasus pembangunan masjid itu merupakan pelanggaran dari sila ke-1 dan 3. Nah, kelompok ini juga memberikan contoh tentang apa? Tentang bagaimana sebenarnya yang bagus itu seperti apa, implementasinya seperti apa. Dia menjelaskan dalam bentuk PowerPoint, bukan PowerPoint ya, poster, terus kemudian diberikan gambar-gambar. Gambar apa itu kira-kira? Iya, gambar apa teh? Ini salah satu gambar tempat ibadah pembangunan 6 ibadah. Oke, ada tempat pembangunan ibadah, 6 tempat ibadah itu dalam satu tempat. Oke,
Silakan diberi tanggapan untuk kelompok ini, dicatat, nanti kita bahas. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan duduk. Silakan beri tepuk tangan. Oke, terakhir nggak usah di-spin, berarti kelompok 6. Oke, nggak usah di-spin. Kelompok 6. Kelompok 6 yang ngirim Naila. Oke, sebelum kelompok 6 memulai presentasi, silakan tetap duduk dengan kelompoknya masing-masing, diperhatikan dan jangan lupa ditulis tanggapannya buat jawaban dari kelompok 6. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami ingin mempresentasikan tentang analisis kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Jawa Barat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rona Sakura Maulidia, absen 32. Saya Naila Rizka, absen 25. Saya Mela Nur Faiza, absen 19. Saya Bunga Calwa, absen 6. Saya Zaki Agung Prayoga, absen 37. Saya Kanavaru Hizibun Ramadhani, absen 8. Jadi kami akan menganalisis masalah. Yang pertama ada permasalahan tersebut berkaitan dengan sila apa dan sila apa. Jawaban kami adalah sila pertama dan sila kelima. Mengapa kita memilih sila pertama dan sila kelima? Karena sila pertama menekankan kebebasan beragama dan kepercayaan. Setiap warga negara Indonesia berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan sila kelima menekankan pentingnya keadilan tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, jemaat GKI Yasmin yang sudah memenuhi semua persyaratan legal untuk mendirikan rumah ibadah mereka justru tidak mendapatkan keadilan karena izin mereka dicabut secara tidak sah. Yang kedua, kami memberikan satu contoh lain terhadap sila pertama dan sila kelima, yaitu kasus penolakan pembangunan pura di Bali oleh warga setempat. Di Bali, sebuah kelompok masyarakat menolak pembangunan pura oleh minoritas beragama Hindu di wilayah mayoritas Muslim dengan alasan serupa. Ini juga melanggar sila pertama tentang kebebasan beragama dan sila kelima tentang keadilan sosial tanpa diskriminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 6. Kelompok 6 membahas bahwa masalah yang disampaikan tadi, yang Bu Fofi berikan, itu masuk ke dalam pelanggaran sila ke 1 dan 5. Berarti macam-macam jawabannya. Tapi nanti kita bahas evaluasinya. Kira-kira yang benar permasalahan yang saya berikan itu tadi masuk ke dalam pelanggaran sila berapa? Beri tepuk tangan, silakan duduk buat kelompok 6. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
Sudah duduk di kursinya masing-masing? Iya, bukan kembali ke tempat duduk, tapi masih dalam satu kelompoknya masing-masing. Coba, adakah kelompok yang mau memberikan tanggapan terhadap masing-masing kelompok yang presentasi? Kelompok mana kira-kira? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, tanggapan kamu terhadap kelompok dari semua kelompok ini, kamu mau menanggapi kelompok berapa presentasinya? Boleh dijelaskan? Iya. Siapa yang bisa? Berdiri dan dijelaskan kamu menanggapi kelompok berapa? Benar, Bu. Saya ingin menanggapi tentang kelompok 5. Saya ingin menanggapi istilah. Saya ingin menanggapi yang saya ingin menanggapi tentang Ayo lanjut. Ayo, sampaikan. Saya ingin menanggapi kelompok 5. Menurut ingin menanggapi kelompok 5, berarti kelompok di sebelahnya. Ayo, disampaikan. dalam Ayo, dibacakan apa hasil tanggapanmu? tanggapan saya dari kelompok 5 menurut saya sudah bagus, tetapi apa? Sudah bagus, tapi mungkin penjelasannya kurang. Tapi apa? Terhadap kelompok 5, tapi apa? Penjelasannya kurang. Penjelasannya kurang. Kalau menurut kelompoknya kelompok 4. Ada lagi nggak yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok lain? Boleh angkat tangan. Kelompok ini ada tanggapan buat kelompok lain? Ada. Ayo silakan dibacakan catatan dari tanggapan kamu dari kelompok berapa? Nggak ada, kamu nggak punya tanggapan. Kelompok ini? Oke, ayo silakan disampaikan tanggapannya. Lu buat kita sendiri sih nggak ada yang buat pemain karena mereka juga udah prestasi ya terus sebaik mungkin juga. Terus juga kan kita kan juga pendapatnya tiap kelompok juga beda-beda, kayak bisa kelompok 2 itu kelompok 1 itu kelompok 2 kelompok yang di depan ini tuh bertanggapan kalau misal kasus yang mereka dapat itu berkontradiksi dengan sila pertama dan sila kedua. Terus kelompok kami dan juga kelompok sebelah sana itu juga berkontradiksi dengan sila pertama dan juga sila kelima. Jadi emang tiap kelompok punya point of view masing-masing, karena kan emang ini kan diskusi juga ya, menyatukan pikiran juga. Tiap kelompok itu pemikiran orang-orang juga pasti beda-beda. Oke, bagus. Ini adalah tanggapan dari Zahra kelompok 3. Tapi kita harus memberikan kesimpulan. Kira-kira permasalahan tentang pelanggaran pembangunan masjid apa gereja? Gereja di mana tadi kasusnya? Di Jawa Barat itu merupakan pelanggaran sila berapa? Beberapa kelompok ada yang terkaitan cuma 2 sila, tapi sebenarnya lebih kompleks, itu ada 3 sila. Benar kata Ahmad Untung ya. Ada sila berapa aja? Dia itu melanggar sila pertama, berarti apa? Tidak menghargai agama lain, ya kan? Terus kemudian melanggar sila
Dua, apa? Kemanusiaan, karena tidak memanusiakan manusia. Dia menganggap manusia tidak sederajat, maka tidak boleh mendirikan. Terus kemudian yang ketiga melanggar sila ke tiga. Kalau tiga itu karena apa? Dengan melarang pendirian gereja berarti apa? Tidak akan ada persatuan. Bagus. Terus satu lagi yaitu sila kelima, berarti itu adalah perbuatan tidak adil atau diskriminasi. Nah, kemudian itu adalah evaluasi dan jawaban dari soal yang saya berikan, soal kasus yang saya berikan. Untuk mengecek pemahaman kalian, Bu Wofi di sini ada kuisis. Sudah saya share di grup ya. Silakan kamu join menggunakan HP masing-masing. Sebelum kita kuisis, Bu Wofi punya ice breaking. Kalau saya bilang tepuk 1, kamu tepuk 2, ya kan? Kalau saya bilang tepuk 2, kamu tepuk 1, bisa? Ya, boleh. Ayo. Kalau Bu Wofi tepuk 1, kamu tepuknya 2. Kalau Bu Wofi tepuk 2, kamu tepuknya 1. Oke, kita mulai ya sebelum kita kuis. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, ternyata ada anak yang konsentrasi, ada anak yang tidak konsentrasi. Sudah join semuanya? Oke, ini yang join baru Rehansa Aisyah. Oke, namanya harus sama biar Bu Wofi bisa ngecek kamu kira-kira benar berapa. Sambil kamu join kuis, Bu Wofi absen dulu ya. Ngecek kehadiran kamu. Hari ini masuk semua ya kelas ini? Masuk semua. Berarti kalau masuk semua nggak perlu Bu Wofi cek. Langsung aja Bu Wofi absen masuk semua. Tangannya sudah ya, sudah join untung. Segera join. Masuk semua. Menggunakan nama panggilan boleh, nama lengkap boleh. Tapi bukan nama panggilan yang sembarangan loh ya. Putih. Oke, baru 18 anak yang join. Baru 18 anak. Sudah join? Oke. Segera join, habis ini saya mulai kuisisnya. Gak bisa masuk, kamu punya paketan? Punya. Kamu minta hotspot? Bagus. Sudah join? Sudah join? Oke. Oh, Naila masih milih karakter. Sudah join? Ganti nama kalau nggak bisa masuk ganti nama. Nah, kuis ini saya mulai dari saya. Jadi kalau kamu ketinggalan berarti kamu setelah terskip satu nomor seperti biasanya kayak dulu yang saya mengadakan kuis kepada kamu. Dan ini masuk ke dalam penilaian dari bab ini. Dah. Oke, bisa join langsung. Satu, dua, ayo, langsung ya. Satu,
2, belum dimulai kok waktu habis. Ya apa sih? Mulai. Kalau tidak muncul soalnya silakan kamu klik tombol refresh. Itu tentang dunia akademis Indonesia sempat heboh saat mantan guru besar Katolik Parahayangan Anak Agung menjiplak. Coba kamu analisis. Menjiplak itu kemudian dari pasal berapa? Kode gamenya 24 246 177. Waktunya saya ngapain apa Bu? Waktunya Bu yang masuk akal. Acak cicuk gak sih? Cicuk. Ini pertanyaan gak jelas. Bukan gak jelas, kamu yang gak bisa jawab. Apa? Oh, kata kuncinya Bu Bovi kan sambil bimbing kata kuncinya apa? Cicuk. Ini salah ininya. 24 berapa ininya? 248 ya pantes salah. Oke, silakan masukkan nama kamu, Gus. Sudah nama. Ini adalah apa? Kemarin kan sudah pernah saya singgung ya. Dia itu apa? Menjiplak. Kalau kamu perhatikan saya pasti kamu bisa jawab. Menjiplak itu sila ke-5. Terus next ya, kita lanjut soal. Hah? Oke. Waktunya cuma 20 detik. Lah ya, habis ini ada lagi coba. Coba yang tenang. Bu Wofi kasih info kira-kira intinya apa. Dia itu adalah membantu musola dan jalan-jalan desa yang rusak. Itu pengawalan sila berapa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa Mas merupakan sila ke? Kenapa sila keempat? Membantu pembangunan musola dan iya, yang benar adalah sila ke-5. Ini kuncinya yang salah. Kenapa tidak dia? Karena membangun fasilitas itu bagian dari kesejahteraan rakyat dan bagian dari keadilan sosial. Nah, kita lanjut. Coba ke nomor 3. Lanjut. Oke, diperhatikan Bu Wofi kasih clue-nya ya. Clue-nya di situ adalah apa? Dia membantu korban gempa bumi. Sila berapa? Sila berapa? Oke, berarti kesalahannya Bu Wofi berarti tidak menginfokan habisnya berapa. Oke, ulang 1 kali pertanyaan, 2 kali pertanyaan lagi ya. Kita sampai 5 nomor aja. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bu Wofi saat pembelajaran kayaknya sudah spill pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita cek kata kuncinya. Dia kata kuncinya apa? Kementerian Sosial membangun
Infrastruktur berarti sila ke? Oke, 2, 1, habis waktunya. Nah. Yang dapat skor tertinggi Naila Rizka. Kita cek ya, yang dapat skor tertinggi ada Naila Rizka. Ini ada Naila Nganjuk. Naila Nganjuk. Siapa Mela Nganjuk? Naila. Ya Allah, kamu namanya Mela Nganjuk. Bunga Cirebon. Kalian itu ada-ada aja. Oke, satu soal terakhir ya. Satu soal terakhir, siap-siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Apa ini kata kuncinya? Bergotong royong. Membuat minuman berarti gotong royong dalam rangka menumbuhkan rasa kekeluargaan. Ayo. Iya. Di situ adalah gotong royong dalam rangka menumbuhkan rasa kekeluargaan. Kalau gotong royong dalam rangka menumbuhkan rasa kekeluargaan, itu adalah sila ke-5. Itu ya. Maka dari soal-soal 5 itu, Rek, kalau kamu analisis kembali, bahas terhadap pelajaran kita hari ini, itu ada yang bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kira-kira. Apa kesimpulannya? Apa? Apa kesimpulannya? Ada yang bisa membantu bikin kesimpulan nggak? Apa? Oh, nggak ada kayak gitu. Apa setiap? Oke, kesimpulannya karena sila-sila itu saling berkaitan, maka setiap sila menjiwai sila lainnya, seperti yang dikatakan oleh Zahra Bagus. Nah, karena setiap sila menjiwai sila lainnya, maka buktinya apa? Kamu jawabnya masih ada yang salah. Kayak yang tadi apa? Bergotong royong dalam rangka kekeluargaan, itu kamu jawabnya sila ke-3. Padahal kalau gotong royong dalam rangka untuk mewujudkan apa itu namanya? Gotong royong dalam kekeluargaan itu sila ke-5. Nah, coba kita cek kenapa kok ini di sini ada tulisannya apa? Semangat warga yang sedang bergotong royong. Dia itu ikut serta dalam membuatkan minuman. Jadi dia itu kan nggak ikut, maka dia tahu diri dengan membuatkan minuman. Gitu. Ya dia itu apa? Merasa bahwa bagian dari apa itu namanya warga itu. Kayak gitu. Itu adalah mendefinisikan bahwa saling keterkaitan antara sila-sila dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nah, kalau tidak ada, saya rasa kita hari ini cukup sampai di sini saja. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Jangan lupa untuk persiapan minggu depan kita pelajari bab-bab yang setelah materi ini kita pelajari selanjutnya. Terus kemudian kita gunakan buat belajar minggu depan, dibaca-baca saja di rumah ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.